Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tengah jadi sorotan saat ada anggapan dihilangkannya kata madrasah pada RUU tersebut. Setelah mendapat sorotan publik, Mendikbudristek Nadiem Makarim bersama Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan tidak ada niatan menghilangkan sistem pendidikan madrasah dan lainnya dalam teks RUU Sisdiknas. Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah, atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami. Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh dari revisi RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik seperti SD dan MI, SMP dan MTS atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan. Tujuannya adalah agar penamaan bentuk satuan pendidikan tidak diikat di tingkat undang-undang, sehingga jauh lebih fleksibel dan dinamis. Sementara itu, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menyebut madrasah tetap masuk RUU Sisdiknas dan diatur melalui batang tubuh RUU Sisdiknas. Nomenklatur madrasah dan pesantren juga masuk dalam batang tubuh dan pasal-pasal dalam RUU Sisdiknas. Dan saya pun yakin bahwa dengan mengusung kemerdekaan dan fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas, mutu pembelajaran untuk semua peserta didik di Indonesia akan meningkat. Ketua Komisi 8 DPR Yandri Susanto dalam rilisnya pada Kompas TV menyatakan madrasah adalah bagian tak terpisahkan dari RUU Sisdiknas. Madrasah adalah bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan di Indonesia. Sejarah madrasah bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Jadi tidak ada alasan memisahkan madrasah dari RUU Sisdiknas. DPR menyebut penyusunan RUU Sisdiknas akan melibatkan banyak pihak seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Hal ini agar sistem pendidikan Indonesia bisa lebih komprehensif. Dorongan penundaan pengesahan RUU Sisdiknas mengemuka dalam rapat dengar pendapat di Komisi 10 DPR pada 24 Maret lalu. Pihak dari Himpunan Sekolah dan Madrasah Islam Nusantara meminta penguatan madrasah dalam RUU Sisdiknas. Penyebutan madrasah di dalam Undang-Undang Sisdiknas ini harusnya diperkuat. Karena betapapun kita tentu semua mengakui betapa besar peran madrasah di dalam sistem pendidikan nasional. Namun demikian, dari bocoran yang kami terima tadi, yang karena tidak pakai aku approve tadi, justru madrasah itu dicoret. Tidak ada lagi kata-kata madrasah di dalam rancangan undang-undang yang sekarang sudah disiapkan oleh Kemendikbud yang belum sampai ke Komisi 10 sini. Jadi yang ada hanya disebutkan pendidikan terdiri atas pendidikan umum, pendidikan keagamaan. Sementara itu, Ketua Komisi 10 DPR Syaiful Huda menyebut pihaknya berencana memanggil Mendikbudristek terkait polemik RUU Sisdiknas. Karena publik masih menghendaki frase madrasah atau kesatuan pendidikan ini masuk pada level masih di batang tubuh undang-undang, tidak di penjelasan. Bahkan minggu ke depan kita adakan rapat mengundang Mas Menteri Nadiem. Pemerintah mengklaim RUU Sisdiknas masih dalam draft awal dan masih terbuka masukan dari berbagai pihak. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, banyak pihak meminta pemerintah mengkaji ulang rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas terkait dugaan dihilangkannya kata madrasah pada RUU itu. Benarkah RUU minim pelibatan publik? Kita bahas bersama Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah Alfa Amir Rahman dan pengamat pendidikan Indra Harismiaji. Selamat malam Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Alfa dulu. Pak Alfa, jadi madrasah hilang, saya menggunakan bahasa yang disampaikan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim. Madrasah tidak dihilangkan, tapi ada di bagian penjelasan, termasuk juga jenjang-jenjang pendidikan. SD, madrasah ibtidaiyah, kemudian sanawiyah,
dan juga aliyah, termasuk juga SMP dan SMA. Anda mendapatkan hal yang sama atau ada catatan dari sini? Ya, terima kasih Pak Aiman ya. Ini sudah sangat jelas ya bahwa di RUU Sisdiknas ya di dokumen yang kami terima itu tidak disebutkan madrasah di batang tubuh ya. Dan penamaan yang lainnya juga tidak disebutkan. Memang ada dulu jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah dan pendidikan dibagi dua yaitu pendidikan umum dan pendidikan keagamaan ya. Tapi madrasah ya dan juga penamaan satuan pendidikan lainnya. Bung Alfa, mohon maaf, audionya masih kurang terdengar. Mungkin bisa didekatkan dengan mikrofonnya atau dengan earphone-nya. Didekatkan lebih dekat lagi, sedikit lagi. Baik, terima kasih. Ya, silakan. Iya, iya. Jadi kata madrasah itu memang tidak ada dulu dan juga sudah ada penjelasan yang kami terima. Betul. Tidak ada. Dan lagi pula, kalaupun itu dimasukkan di dalam penjelasan, ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, itu disebutkan ya, bahwa penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Tunggu sebentar. Jadi kalau keterangan di penjelasan tidak boleh dijadikan sebagai dasar hukum, gitu ya? Ya, tidak boleh digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan. Oke. Efeknya apa ke depan ketika ini ada di penjelasan dan tidak bisa digunakan sebagai dasar untuk pembuatan hukum selanjutnya? Ya, ini berarti endorsement pada pembuatan madrasah terutama, ya itu akan kurang efeknya karena tidak diatur secara kuat ya di dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Oke, apa yang akan terjadi? Realnya seperti apa? Kuat, ya. Realnya seperti apa? Apa yang akan terjadi? Realnya yang akan terjadi kita khawatirkan ya endorsement atau dukungan dari pemerintah pusat maupun daerah terutama untuk madrasah itu akan semakin berkurang ya karena tidak disebutkan secara kuat, secara khusus di RUU di batang tubuhnya. Ya, jadi endorsement untuk mendorong pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mendukung keberadaan asosiasi madrasah. Maksudnya apa? Endorsement ini maksudnya seperti apa? Pendanaan, terus kemudian anggaran, perhatian. Selama ini sudah cukup kuat ya di undang-undang yang sebelumnya sekarang masih berlaku. Itu sekolah dan madrasah itu disebut dalam satu tarikan nafas. Ya, jadi ada dorongan untuk kesetaraan antara sekolah biasa, sekolah dan madrasah. Itu kalau misalnya sudah disebutkan seperti itu, nanti akan ada dikotomi lagi antara sekolah dan madrasah. Dan madrasah akan tertinggal. Oh, jadi ini soal misalnya penganggaran di pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota, bahkan mungkin di pemerintah desa, misalnya seperti itu, maka tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membantu madrasah karena tidak ada nomenklaturnya atau bahasanya di undang-undang. Jadi ini akan bermasalah. Itu versi Anda seperti itu? Ya, betul seperti itu. Dan klaim dari Kemendikbudristek bahwa akan membuat peraturan selanjutnya di dalam penjelasan itu tidak bisa digunakan. Penjelasan tidak bisa digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan yang lebih lanjut dan tidak boleh mencantumkan rumusan yang berisi norma. Oke, peraturan lebih lanjut maksudnya seperti apa? Ya, peraturan menteri, peraturan pemerintah itu tidak bisa menggunakan menggunakan penjelasan itu sebagai dasar hukum. Efeknya seperti apa? Penyebutan madrasah ya maupun juga di sekolah itu harus disebut secara sangat spesifik. Oke. Jika tidak bisa membuat peraturan lebih lanjut dalam peraturan menteri dan turunannya, efeknya seperti apa? Efeknya berarti tidak akan memberikan efek apa-apa untuk sekolah dan madrasah. Ya. Karena di RUU itu hanya disebut ya secara sangat simpel, secara sangat simplified bahwa pendidikan itu ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, dan terdiri dari pendidikan umum dan pendidikan keagamaan. Tapi penamaan-penamaannya tidak disebut di situ. Itu harus disebut, ya kalau bisa disebut seperti di undang-undang sebelumnya dalam satu tarikan nafas. Misalnya SD dengan pendidikan SMP, garis madrasah Ta'awiyah. Jadi semangat untuk menyetarakan sekolah. Bung Alfa, mohon maaf, handphonenya bisa dibalik. Mungkin dibalik itu mikrofonnya ada di bawah mungkin? Dibalik. Siap. Iya, dibalik. Iya, oke. Efeknya kalau tidak ada di peraturan menteri dan seterusnya karena efek dari tidak disebutkan dalam undang-undang,
itu apa yang akan terjadi? Apa yang bisa dibayangkan secara sederhana oleh publik? Ya, yang jelas dorongan untuk peningkatan kualitas, ya, dukungan anggaran untuk pemerintah pusat maupun daerah itu tidak akan punya efek apa-apa ya, karena di dalam undang-undang itu di dalam batang tubuh tidak disebutkan persamaan madrasah maupun apa ya. Nah, itu harus dimasukkan di dalam batang Oke. tubuh. Jadi perkiraan yang Anda pikirkan ke depan, jika tidak disebutkan dalam bahasa dalam undang-undang, tapi hanya disebutkan dalam penjelasan, maka akan ada banyak madrasah yang kolaps mati. Nanti kita Saya kira akan... demikian, ya, akan ada yang kolaps, tidak mendapatkan perhatian, Oke. ya, tidak akan ada dorongan law enforcement ya kepada pemerintah pusat maupun daerah untuk memberikan perhatian. Dan Baik. pemerintah juga tidak bisa membuat peraturan apa-apa. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Bung Alfa. Sebagai dasar. Karena kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami akan segera kembali sesaat lagi, saudara. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang menjalankan untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Masih bersama dengan Sekretaris Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Alfa Amir Rahman dan pengamat pendidikan Indra Harismiaji. Tadi sudah cukup panjang dan membayangkan apa efek yang akan terjadi versi dari PP Muhammadiyah dari Sekretaris Majelis Dikdasmen. Saya ingin sekarang ke Bung Indra Harismiaji. Benarkah apa yang disampaikan oleh Bung Alfa? Kalau ini terus dilakukan, maka banyak madrasah yang akan kolaps, mati. Ya tentu saja dampaknya bisa ke sana karena tadi tidak bisa dibuat sebagai dasar untuk peraturan di bawahnya. Ya bisa jadi yang namanya madrasah ini nggak bisa diberikan anggaran. Kan sama aja menutup madrasah jadinya. Kan. Kenapa nggak bisa diberikan anggaran? Kan ketika ada anggaran dari kabupaten kota, pemerintah kabupaten kota, atau bahkan pemerintah desa sekalipun bisa menyalurkan anggaran untuk pendidikan dengan atas nama pendidikan. Kenapa nggak bisa ketika nama madrasah tidak ada di undang-undang, tapi di bagian penjelasannya? Ada di keputusan MK yang menunjukkan bahwa penjelasan dalam undang-undang itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar kebijakan. Jadi ada keputusan MK di sana. Tapi mari kita lihat secara makro aja, Mas Aiman. Ya, sebentar sebelum sana, Bung Indra. Jadi kalau seandainya dipaksakan untuk memberikan, maka pemerintah kabupaten kota, pemerintah daerah yang memberikan dana bagi madrasah yang tidak ada dalam undang-undang tadi bisa dikategorikan sebagai pelanggaran? Tentunya, kan tidak ada cantolannya, payung hukumnya tidak ada. Bukankah kemudian misalnya ke lembaga-lembaga yang lain, misalnya informal juga sering diberikan? Itu harus ada tadi cantolannya, nomenklaturnya kan harus jelas. Oke. Gitu. Kalau dengan alasan kemerdekaan belajar, karena lebih luas, lebih bebas, lebih bisa berkreasi dengan pendidikan, karena tidak memunculkan nama-nama khusus misalnya. Saya malah bingung mau punya fleksibilitas nama apa lagi. Sepertinya sudah cukup jelas, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, udah cukup jelas kan gitu. Sekarang kan misalnya ada sekolah alam, ada sekolah homeschooling dan lain sebagainya yang berbasis kemerdekaan belajar, merdeka belajar misalnya. Ya itu kan di bawahnya beda lagi. Saat ini di sana di bawah pendidikan non formal. Sedangkan yang kita bicara di sistem pendidikan nasional ini, madrasah adalah pendidikan formal. Oke. Nah itu yang betul-betul harus hati-hati kita dalam menyusun peraturan perundangan ini. Tadi Anda mengatakan secara makro akan terjadi apa? Begini Mas, problemnya adalah tidak adanya transparansi dan keterbukaan dalam penyusunan rancangan undang-undang ini. Ya. Ini yang membuat semua orang punya tafsiran masing-masing. Tadi contoh aja, itu yang sangat sederhana sekali. Mendikbud dan Menteri Agama membuat video yang sama. Ya, satu video. Tapi penjelasan Mendikbud sangat berbeda dengan penjelasan Menteri Agama. Mendikbud mengatakan madrasah akan diletakkan di penjelasan. Sedangkan Menteri Agama mengatakan ada di batang tubuh. Jadi mana yang benar nih? Jangan-jangan kedua menteri belum baca malah. RUU Sisdiknas kan gitu. Ini kan malah yang lucu jadinya kan. Nah ini yang benar yang mana?
Oke. Nah, yang kita dorong justru adanya keterbukaan, transparansi, bukalah ke publik. Kan ini juga lebih lucu lagi, berulang kali Mendikbud, pejabat Kemendikbud mengatakan dari awal tidak ada niat kami untuk menghapus madrasah. Kenapa bicara niat kan gitu? Kalau bicara niat kan sama kayak kita nangkep maling, terus bilang dari awal kami tidak ada punya niat untuk mencuri kan begitu. Lah ngapain menjelasin niat? Tunjukkan saja draft RUU Sisdiknasnya bunyinya begini, batang tubuhnya isinya begini, penjelasannya seperti ini. Kenapa kami mendesain seperti ini kan begitu? Itu yang belum dilakukan. Jadi bukan Ngapain kesimpulan malah bikin tapi video hal yang klarifikasi? bersifat faktual begitu ya? Betul, ngapain bicara niat? Nggak ada manfaatnya. Oke. Itu kan niat orang di segitu siapa yang tahu, tapi apa yang tertulis peraturan perundang-undangan itu justru yang substansial. Oke, terakhir Bung Indra, ini kan masih RUU, masih draft. Ya draftnya ini juga mungkin ada yang sudah dapat, ada yang belum juga. Anda saya yakin sudah sempat membacanya. Apa yang menjadi poin penting untuk diberikan saran kepada pihak pemerintah dan juga DPR mungkin ya soal ini? Waduh, banyak sekali Mas Aiman. Banyak, oke. Prioritas mungkin dua hal aja yang paling penting. Dua hal yang paling penting. Yang paling penting saya melihat tujuan daripada pendidikan Indonesia itu menjadi sangat sempit sekali. Seolah-olah mengakomodir program-programnya menteri yang sekarang. Harusnya program menteri itu adalah pengejawantahan dari undang-undang. Tapi justru sekarang undang-undang ini dipakai untuk mengakomodir program-programnya. Misalnya apa, Bung Indra? Misalnya profil pelajar Pancasila masuk sebagai tujuan pendidikan. Oke, profil pelajar Pancasila. Iya, itu kan sangat sempit sekali dan itu hanya dilakukan oleh menteri yang sekarang. Bagaimana kalau nanti rezimnya sudah berganti? Ini hanya menteri yang sekarang. Apa salahnya dengan profil pelajar Pancasila? Banyak sekali tokoh yang mengatakan profil pelajar Pancasila ini nggak ilmiah. Karena nggak ada naskah akademiknya juga. Yang paling gampang saja, Pancasila kan ada 5 sila, Mas. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Nah, kenapa bisa begitu? Nggak ada penjelasannya juga, kan gitu. Dan juga ada pertanyaan besar misalnya, berkebinekaan global. Indonesia itu bukan bineka. Indonesia itu bineka tunggal ika. Kan filosofinya sudah sangat berbeda. Nah, itu contoh masalah besar yang ada dalam RUU Sisdiknas ini. Indonesia yang bukan bineka, tapi Indonesia bineka tunggal ika. Karena Indonesia tetap ujungnya adalah harus satu, begitu ya? Anda mau mengatakan garis bawahnya itu ya? Tapi kalau berkebinekaan global itu bisa terpecah belah. Itu hanya berbedanya ya? saja. Iya, tidak ada kesatuannya kan begitu. Kemudian yang juga rame muncul pasal di mana mengatakan warga negara wajib menanggung biaya pendidikan. Padahal Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan setiap warga negara wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Baik. Ini kan sudah bertolak belakang dari konstitusi. Ini catatan yang negatif yang perlu diberikan saran. Tapi supaya imbang saya harus juga tanyakan. Ada catatan positifnya dong pasti? Kami terus terang belum melihat secara detail satu persatu karena banyak sekali. Iya, betul. Kami justru melihat banyak sekali hal-hal yang justrunya harus diangkat dalam RUU ini yang justru tidak diangkat. Misalnya akses tadi. Akses pendidikan kita masih belum terbuka, Mas. Masih ada 2% anak usia SD yang belum bersekolah. Masih ada 20% anak usia SMP yang belum bersekolah. Belum kita bicara tentang kualitasnya, tenaga pendidiknya. Itu yang belum terakomodir. Baik. Jadi memang harus banyak dipelajari pelan-pelan dan kemudian juga harus melibatkan publik, itu yang paling penting ya. Nah itu makanya Mas Alfa, kami semua menyarankan RUU Sisdiknas ini jangan masuk dulu ke program legislasi nasional prioritas. Karena nanti jadinya akan undang-undang
Roro Jonggrang lagi nih kan gitu. Ya. Tiba-tiba disahkan saja kan gitu. Padahal harus betul-betul ditelaah secara detail, dikaji secara detail. Kita nggak mau lagi ada kalimat kalau tidak setuju gugat saja ke MK. Ya. Nah, kenapa harus selalu begitu? Kenapa nggak kita buat undang-undang yang betul-betul sesuai dengan aspirasi bangsa ini dan tujuan bangsa ini mencerdaskan seluruh bangsanya tercapai. Itu ini terkait dengan membangun jiwa dari lagu Indonesia Raya, membangun jiwa, bukan sekedar membangun badan. Terakhir, Bung Alfa, singkat saja, apa yang bisa disampaikan terkait dengan hal ini? Ya, saya kira ini, Indra apa saya ini? Bung Alfa, silakan, terakhir. Oke, singkat saya saja. Kira ini menunjukkan dua hal. Yang pertama adanya krisis kompetensi di pihak Kemendikbudristek. Yang kedua, rendahnya sensitivitas kementerian ini pada pentingnya pendidikan agama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. Ya, ini kita harus paham ya bahwa di Undang-Undang Dasar 45 pasal 31 ayat 2 itu mengamanahkan kepada pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Itu harus dicamkan betul, ya. Dan pada undang-undang yang sekarang itu fleksibilitasnya itu sudah ada. Baik. Karena disebut di situ atau bentuk lainnya yang sederajat. Atau bentuk lainnya yang sederajat. Itu bentuk kemerdekaan ya. Bahwa harus dimasukin ke penjelasan agar fleksibel. Karena sekarang saja sudah fleksibel. Ya, sudah ada pernyataan seperti itu. Jadi seperti Bung Indra tadi sampaikan bahwa kami meminta supaya tidak ini dimasukkan ke dalam prolegnas prioritas. Ya. Dimulai dari awal. Kami mensarankan dibentuk panitia nasional RUU Sisdiknas yang akan memulai dari awal lagi, mulai dari peta jalan, grand design, mau dibawa kemana arah pendidikan kita. Panitia nasional RUU Sisdiknas. Ya. Baik. Terima kasih saran dan pesannya, Bung Alfa Amir Rahman, Sekretaris Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah, dan juga pengamat pendidikan Indra Harismiaji. Terima kasih. Kami juga sudah mencoba menghubungi dari pihak Kemendikbudristek, namun tidak berkesempatan dalam dialog kali ini. Terima kasih sekali lagi, Bapak-Bapak. Selamat malam, sehat selalu.